Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam belajar kita, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita sudah melakukan penilaian tengah semester, kita sudah menerima hasil belajar anak-anak secara daring, ya, online. Terus hasilnya bagaimana? Nah, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Darti. Hari ini Ustazah berada di kelas 4A, ya, di kelas 4A. Nah, anak-anak kita akan lanjutkan belajar kita di kelas 4A. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang perilaku jujur. Nah, jujur anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, selesai. Nah, anak-anak bisa berdoa sendiri-sendiri di rumah, ya. Nah, alhamdulillah hari ini akan kita lanjutkan belajar kita di kelas 4, ya. Hari ini kita lanjutkan belajar pendidikan agama Islam kelas 4. Kelas 4 dengan KD memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini satu KD aja, insya Allah. Kalau selesai nanti bisa kita lanjutkan KD berikutnya. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah kita, ya, di SDIT Mutiara Hati itu dididik untuk menjadi anak-anak yang soleh. Nah, siapa yang ingin jadi anak-anak yang soleh? Nah, setiap orang tua itu akan bangga ketika anak-anaknya itu soleh dan solihah, ya nggak? Nah, karena anak yang soleh dan solihah itu akan selalu berperilaku terpuji. Nah, berperilaku terpuji dalam kesehariannya. Nah, perilaku terpuji itu apa, anak-anak? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik, ya, yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak semua, akan Ustazah jelaskan KD 3.9, yaitu perilaku jujur. Nah, anak-anak semua, jujur merupakan perilaku terpuji. Nah, siapa yang di rumah kadang-kadang tidak jujur sama orang tua? Oh, sama Ustazah mungkin. Oh, aku udah belajar Ustazah, aku sudah membaca Ustazah, tapi belum membaca. Nah, anak-anak semua, jujur itu sangat penting. Perilaku jujur ada dua, yaitu ketika kita berkata jujur dan bertindak secara jujur. Nah, berkata jujur bagaimana? Artinya bagaimana, Ustazah? Artinya berkata sesuatu itu sesuai dengan kenyataan, dengan yang kita lihat itu sama. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lihat itu sama. Itulah perilaku jujur. Nah, anak yang jujur itu tidak akan berkata bohong, ngapusi gitu, nggak akan pernah ngapusi. Maka ketika diberi tugas Ustazah baca pendidikan agama Islam, buku pendidikan agama Islam halaman sekian sampai sekian misalnya, harus dibaca. Misalnya Ustazahnya memberikan tugas baca buku IPS halaman sekian sampai sekian, ya anak-anak, terus di-list begitu. Apa yang maka anak-anak harus jujur, benar-benar jujur, tidak boleh berkata bohong. Nah, terus yang selanjutnya bertindak jujur. Artinya apa bertindak jujur itu? Artinya bertindak jujur itu kita bertindak dengan benar, berperilaku dengan benar. Anak yang jujur tidak akan curang. Misalnya ketika kita bermain itu kita tidak akan curang. Nah, tidak akan, ya, istilahnya mengambil hal yang tidak sesuai dengan kita. Nah, sebagai anak muslim, kamu harus berkata dan bertindak jujur. Karena apa? Karena anak yang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan anak yang jujur pasti akan dipercaya oleh guru dan teman-teman semua. Siapa anak-anak yang pengen disayang guru? Pengen disayang orang tua toh? Pengen disayang teman-teman toh? Maka kita harus bertindak jujur. Ada sebuah cerita. Maryam itu murid kelas 4 sekolah dasar. Nah, Maria, anak-anak punya teman Maria nggak? Yang Maria itu anak yang jujur. Maria itu tidak pernah berbohong. Siang Maria tinggal di rumah dengan bibi pembantunya di rumah. Ayah dan ibunya ke rumah sakit menengok tetangga yang sakit. Maria membaca buku di ruang tamu. Nah, saat Maria bangkit dari tempat duduknya, Maria tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibunya. Vas bunga itu pecah. Ayah dan ibu pulang sore hari. Ketika tiba di rumah, ibu melihat vas bunga kesayangan itu sudah pecah. Nah, ibu bertanya pada Maria, siapa yang memecahkan vas bunga ibu? Maria, Bu, mohon maaf saya tidak sengaja. Nah, ini salah satu cerita bahwasanya mencontohkan kepada kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Nah, ngomong apa adanya sekalipun kita berbuat ya itu nanti apa kita dimarahin oleh orang tua kita, dimarahin oleh bu guru kita, maka kita semuanya harus bertindak jujur. Nah, anak-anak yang dicintai Ustazah, yang insya Allah juga dicintai oleh Allah. Nah, perilaku jujur ini sangat luar biasa. Maka kita harus benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, mungkin ini dulu penjelasan dari Ustazah. Ini Ustazah jelaskan di KD 3.9. Kenapa harus Ustazah jelaskan? Nah, insya Allah ini sedikit untuk membina, mendidik, dan istilahnya apa? Untuk kita bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, tetap semangat menjadi anak-anak yang jujur, tidak pernah bohong. Maka inilah yang akan menjadikan diri kita itu semakin baik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kita disayang oleh teman-teman kita dicintai oleh guru kita. Nah, orang tua kita akan semakin sayang kepada kita. Mungkin itu dulu dari Ustazah akhiri. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.